Tok tok tok. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masuk, Mel. Ayo, duduk sini dulu. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini, Mel? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi galau. Oh, gitu. Kemarin kan kamu sempat WA Bapak kan berkaitan dengan masalah ini, tapi saya nggak tahu ini tentang apa kan gitu. Nah, ini kira-kira apa yang mau ini? Siapa Meli ceritakan ke Bapak? Iya nih, Pak. Pengen curhat kegalauan saya nih, Pak. Boleh, silakan kalau mau curhat. Akhir-akhir ini tuh saya nggak fokus, Pak. Nggak konsen saat pelajaran di sekolah. Oh, baik. Nah, kira-kira dari pertemuan ini apa yang bisa itu Meli sampaikan atau Meli inginkan lah dari pertemuan yang kita bahas ini? Ya. Saya itu ingin bisa konsentrasi saat belajar di sekolah, Pak. Oke. Coba sekarang pelan-pelan ceritakan apa saja yang menghambat atau mengganggu konsentrasi Meli saat di sekolah. Saya tidak nyaman di rumah, Pak. Loh, apa hubungannya antara ketidaknyamanan di rumah dengan konsentrasi belajar kamu, Mel? Coba ceritakan dulu. Pelan-pelan saja. Banyak, Pak. Saya bingung mulai cerita dari mana, Pak. Gini-gini. Makanya saya pengen curhat sama Bapak. Oke, gini-gini. Biar lebih runtut dan bisa terceritakan dengan baik atau tersampaikan dengan baik. Silakan kamu ambil nafas dulu. Ambil nafas, kemudian hembuskan secara pelan-pelan agar nanti kamu bisa cerita ke Bapak dengan baik. Nah, gitu. Coba silakan lakukan. Iya, Pak, sudah. Udah? Udah ya. Berarti udah nyaman? Gimana? Udah bisa cerita? Ya, udah. Oke, ya silakan Iya, Pak. cerita dulu coba. Itu, Pak, kakak saya kan alumni SMK BTB, Pak. Dia itu lulus langsung kerja dan selalu dibanding-bandingkan dengan saya itu selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya, Pak. Misalnya itu ibu bilang, ini aneh-aneh minta HP baru, kakak kamu dulu aja bisa sekolah, alhamdulillah, tidak seperti kamu minta ini, minta itu. Padahal Pak, sekolah sekarang kan beda dengan dulu. Sekarang apa-apa dikerjakan lewat HP kan Pak, Ya. Buat PPT dengan Canva, editing video, laporan juga. Terus lagi, Ibu dan Bapak itu sering bilang Pak, kalau saya itu anak temuan dari sungai, makanya beda dengan kakak kamu gitu. Saya kan kepikiran itu benar atau tidak, saya ini anak kandung apa bukan? Oh, gitu masalahnya. Nah, dari yang kamu ceritakan tadi, sebenarnya kan ada dua masalah ini kan ya, antara masalah HP dengan masalah yang tadi kamu sebutkan tadi dengan orang tua. Nah, ini kita coba bahas satu dulu yang mengenai HP dulu. Dari yang kamu ceritakan mengenai HP, memangnya HP yang kamu miliki sekarang itu seperti apa? Kelemahan atau kekurangannya mungkin? Iya Pak, HP saya tuh lemot Pak kalau buat mengerjakan tugas sekolah. Tetapi orang tua saya itu tidak percaya. Oh, yang berkaitan dengan HP itu. Ya, memang benar kalau masalah HP memang sulit ya, karena kan sekarang seperti yang disampaikan sama Meli tadi, memang HP itu di sini penting gitu. Terus untuk masalah yang kedua, coba tentang yang tadi kamu sebutkan. Bapak tadi dengar bahwa kamu disebutkan tadi katanya anak temuan dari sungai. Itu coba ingat kembali mungkin dalam suasana apa kok bisa orang tua kamu mengatakan hal seperti itu. Sebenarnya sih waktu bercanda Pak, ya pada ketawa, saya juga ikut ketawa Pak. Tapi hati saya tuh nggak nyaman kalau itu jadi beban bercandaan. Oh gitu. Gini. Nah,
Apakah ketidaknyamananmu yang tadi saat kamu mendengar hal perkataan seperti itu sudah kamu coba utarakan ke orang tua belum? Hmm, belum sih, Pak. Sebenarnya saya juga takut atau belum siap mendengar jawaban dari orang tua saya, Pak. Hmm. Tetapi saya punya keinginan untuk mengungkapkan ketidaknyamanan ini, Pak. Gitu. Oke, oke. Nah, jadi inti permasalahannya di sini yang kamu hadapi di rumah itu membuat kamu berkonsentrasinya jadi tidak itu ya, jadi tidak baik ya, artinya tidak konsentrasinya kurang. Yang pertama itu yang Bapak tangkep itu adalah dari HP yang lemot. Terus sama satu lagi tadi perkataan dari orang tua. Betul seperti itu? Iya, betul, Pak. Oh, ya berarti kita sudah tahu masalah akar masalahnya ya, bahwa yang kamu jabarkan sudah bagus, Mel. Kamu sudah paham berkaitan dengan akar masalah yang mengganggu konsentrasi belajar kamu. Kamu sudah bisa menjabarkan masalahnya. Nah, sekarang yang harus kamu itu pikirkan adalah prioritas masalah mana yang ingin kamu selesaikan terlebih dahulu. HP, Pak. Hmm. Saya ada rencana menabung uang saku saya, Pak. Kalau tabungannya nanti sudah cukup, saya akan jual HP saya yang ini, Hmm. kemudian saya tambah dengan uang tabungan untuk beli HP yang baru. Gitu. Berarti kalau uang saku kamu tabung, terus bagaimana kalau kamu pas itu waktu istirahat sekolah ataupun memenuhi kebutuhan kamu? Setiap hari saya akan bawa bekal makanan, Pak. Kalau minumannya kan disediakan di BTB, Mm-mm. nanti saya tinggal isi ulang lagi. Oh, gitu. Berarti selanjutnya, apakah ada rencana yang lain nggak selain yang kamu sebutkan tadi? Ada, Pak. Saya Mm. akan membicarakan ketidaknyamanan saya yang itu loh, Pak, perkataan anak temuan itu ke Mm. kakak saya dulu, tapi Pak, baru ke orang tua saya. Oke, berarti kamu sudah memiliki rencana yang bagus, Mel, dengan menabung. Kemudian dan untuk mengatasi masalah yang pertama tadi ya berkaitan dengan HP, kemudian mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Seperti itu untuk solusi dari masalahnya sudah sangat baik dari kamu, dari yang kamu rencanakan. Nah, selanjutnya kapan rencana itu kamu bisa lakukan? Kalau menabung dan bawa bekal, mulai besok pagi, Pak. Tetapi untuk bicara sama kakak, insya Allah nanti malam, Pak. Biar cepat. Berarti gini, ini yang kan tadi kamu menyebutkan bahwa kakak ya. Berarti ini mau saya pertegas dulu. Nah, siapa yang akan membantu kamu dalam menjaga komitmenmu gitu? Hmm, iya, Pak. Itu kakak saya tentunya, Pak. Nanti saya curhat sama kakak minta bantuan juga untuk menjelaskan ke orang tua setelah saya nanti curhat. Oh gitu. Udah kalau gitu ya bagus berarti. Berarti kakak sebagai supporting ya. Berarti untuk membantu kamu kan dalam merealisasikan rencana kamu. Nah, semoga rencana yang kamu lakukan yang tadi itu bisa membantu kamu ya Mel dalam mengatasi permasalahan kamu sehingga masalah yang tadi konsentrasi belajar kamu yang kurang itu tidak jadi masalah lagi seperti itu. Nah, terus setelah kita bicara seperti ini panjang lebar gini ya. Nah, bagaimana perasaan yang kamu rasakan setelah ini? Apakah seperti itu saja masalahnya? Ya, Pak. Saya kira cukup itu saja, Pak. Dan perasaan saya setelah Mm-mm. saya curhat sama Bapak, saya lebih lega, Pak. Dan saya itu paham akar permasalahan saya, kenapa saya kok nggak fokus. Mm-mm. Dan saya juga memahami apa langkah yang harus saya lakukan agar saya lebih fokus belajar. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, bagus. Berarti Meli semangat terus ya. Jangan
patah semangat karena permasalahan ini yang kamu sampaikan ini tadi, yang kamu ceritakan ke Bapak. Semoga masalah ini tidak mengganggu kamu dan bahkan menjadi penyemangat buat kamu. Bapak berharap kamu selalu semangat, bisa menghadapi masalah ini dan menyelesaikannya. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Sampai kelas ya, Pak. sama-sama. Ya, ya Mel, sama-sama. Ya gitu. Kita nanti ketemu lagi ya Mel di sesi konseling berikutnya atau sesi curhat bareng lagi. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Berikutnya saya akan merefleksikan diri berkaitan dengan praktek coaching yang saya lakukan bersama dengan Bu Tri Murni sebagai coach, kemudian saya sebagai coach. Nah, saya sendiri sebagai coach berkaitan dengan refleksi diri ini mau menyampaikan yang pertama tentang refleksi diri yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah dalam prakteknya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang dalam penjabaran kompetensi dalam Tirta itu sudah muncul, kemudian suasananya sudah dibuat senyaman mungkin, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam perbaikan praktek coaching yang saya lakukan, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki, terutama dalam hal identifikasi masalah. Itu menurut saya harus butuh latihan lagi berkaitan dengan proses coaching itu, harus banyak latihan, kemudian banyak melakukan identifikasi yang nantinya bisa memunculkan fakta-fakta dan fakta-fakta dari si coach sendiri agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk kondisi sendiri yang bisa saya lakukan sebelumnya itu adalah mempersiapkan diri dulu, kemudian mempersiapkan diri berkaitan dengan apa yang ingin itu nanti menggiring bagaimana si coach itu sendiri bisa memunculkan apa-apa saja yang nanti menjadikan masalahnya, kemudian berusaha untuk membenahi diri dengan melakukan kegiatan stop dan mindfulness listening, yaitu mempersiapkan diri bagaimana nanti dalam proses coaching sendiri bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya? Yang jelas untuk memperbaiki kesalahan yang tadi, kesalahan yang nanti akan ditimbulkan berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam proses coaching itu adalah tetap belajar, belajar dan belajar berkaitan dengan syarat-syarat apa saja yang menjadi praktek dari coaching sendiri, yaitu menumbuhkan alur Tirta, kemudian menggunakan kegiatan stop dan mindfulness sebagai bentuk penyadaran diri saya bagaimana mengarahkan si coach agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta menimbulkan suasana yang nyaman dan bisa lebih baik lah gitu. Terus sekarang berikutnya saya mau tanya sama Bu Murni berkaitan dengan umpan balik ya. Nah, sekarang apa yang dirasakan Bu Murni saat saya lakukan coaching? Itu Bu, masih mic-nya masih itu. Oke. Setelah saya melakukan coaching, Pak, itu yang tadinya itu kelihatan ruwet gitu ya, Pak. Kelihatan ruwet, kemudian semakin lama itu kita bisa mengidentifikasi keruwetan itu jadi yang agak lebih longgar, mudah dipahami. Jadi akar permasalahannya
kita itu digiring di situ, kita digiring memahami akar permasalahannya, dan saya di situ diajak untuk memahami ini situasi yang bisa ke arah yang lebih baik. Jadi yang tadinya galau, ruwet, maksudnya berantakan, yang tidak tahu arah apa-apa, itu saya semakin lega, nyaman untuk bertindak selanjutnya gitu Pak. Jadi semoga saja kita bisa melakukan coaching ini dengan santai ya, kemudian bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas umpan balik yang disampaikan Bu Murni. Memang benar bahwa semoga kita bisa menjadikan praktek pengalaman coaching ini sebagai wahana untuk kita dalam mempraktekkan praktek baik ini dan bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam mengcoaching dengan masalah yang berbeda-beda nanti ke depan gitu. Ya, seperti itu. Ya,